Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel di Minggu Trinitatis pada hari ini, di mana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah dikatakan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memasuki yang namanya Minggu Trinitatis. Kita mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa, tetapi menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai Anak dalam pribadi Yesus Kristus, dan sebagai Roh Kudus. Mungkin bagi kita ini misteri, tetapi justru dalam misteri itulah kita melihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 44 ini, sebenarnya bangsa Israel sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka ada dalam pembuangan. Mereka kehilangan tanah, kehilangan arah kehidupan, bahkan hampir kehilangan iman mereka. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan datang dan berbicara. Menariknya bukan dengan kemarahan, tetapi dengan penghiburan. Tuhan berkata, janganlah takut, hai hambaku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting. Seringkali kita berpikir, kalau hidup kita kacau, Tuhan akan menjauh. Tetapi firman Tuhan pada saat ini justru menunjukkan kebaikannya. Tuhan memanggil hambaku yang kupilih, bahkan Yesyurun yang artinya yang dikasihi. Dapatkah kita bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Bangsa yang sedang gagal justru dipanggil dengan nama yang penuh kasih. Ini menunjukkan kasih Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita. Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang takut menghadapi masa depan, melihat kondisi zaman dan bagaimana perilaku anak-anak atau generasi muda pada saat ini. Ada yang lelah dengan pergumulan hidup yang semakin hari semakin membuat setiap orang tertekan, baik batinnya, baik pikirannya, dan kehidupannya. Dan ada juga yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, menyadari siapa dia. Maka firman Tuhan hari ini mau menyapa kita semua, jangan takut. Bukan karena kita kuat maka kita tidak takut, tetapi karena Tuhan hadir memegang kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, Rohku ke atas keturunanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, air bagi tanah yang kering itu berarti kehidupan. Tanah yang kering tidak bisa menghasilkan apa-apa tanpa air. Dia akan menjadi retak, kosong, bahkan mati. Bukankah itu juga gambaran hidup kita yang kadang-kadang kita datang ke gereja, tetapi hati kering. Kita berdoa, tetapi terasa hambar. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Dia berjanji, Aku akan mencurahkan Rohku. Apa artinya? Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan pengharapan baru. Tuhan memberikan hidup baru bagi kita. Dan ini digenapi ketika Roh Kudus dicurahkan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen bukan soal kuat sendiri, tetapi hidup menjadi pengikut Kristus adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita akan melihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 sangat indah. Aku ini kepunyaan Tuhan. Ini adalah pengakuan iman. Bukan lagi sekedar ikut-ikutan, tetapi sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Saya, kamu, dan kita semua milik Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu kita ini adalah milik Tuhan,
hidup kita berubah. Cara kita bekerja berubah. Cara kita berbicara berubah. Cara kita mengambil sebuah keputusan juga berubah. Karena apa? Karena kita tahu hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Maka kita akan melihat di bagian akhir daripada firman Tuhan ini yang berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain aku. Ini adalah penegasan yang sangat kuat melalui firman Tuhan ini. Ini mau memperlihatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Pada zaman itu banyak berhala. Dan hari ini juga sama. Banyak sekali yang kita berhalakan, pertuhankan. Baik jabatan, baik materi, semua kita pertuhankan. Mungkin bukan patung, tapi berupa uang, jabatan, popularitas, bahkan diri kita sendiri pun kita berhalakan. Apapun yang kita andalkan lebih dari Tuhan, itu adalah berhala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan pada saat ini, tidak ada Allah selain Dia saja. Dan karena itu, kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi bukan berarti harus berkhotbah di mimbar. Menjadi saksi berarti hidup jujur di tengah dunia yang tidak jujur. Tetap percaya saat orang lain putus asa. Tetap mengasihi saat dunia penuh dengan kebencian. Itulah saksi dan kesaksian. Karena dunia tidak hanya mendengar firman, tetapi melihat hidup kita. Jadi jangan hanya mengatakan kita adalah orang yang beriman, tapi tidak melakukan suatu tindakan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang berikutnya dikatakan, Tuhan memberi rohnya kepada kita. Yang ketiga, kita adalah milik Tuhan. Yang keempat, dan kita dipanggil menjadi saksinya. Maka marilah kita dengan komitmen menyatakan hidup sebagai saksi Allah Tritunggal. Hidup menjadi saksi Allah Tritunggal. Baik di rumah kita, baik di tempat pekerjaan kita, baik di tengah lingkungan kita di mana kita tinggal pada saat ini. Biarlah orang-orang melihat hidup kita. Dan melalui hidup kita, mereka melihat Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang mengajarkan kami agar kami tetap melihat begitu kasih-Nya Engkau mengasihi kami. Meskipun kami dalam keadaan gagal, meskipun kami dalam keadaan rapuh dan terpuruk, Engkau hadir
menyapa kami, menguatkan kami, menghibur kami dengan firman-Mu yang menyuarakan jangan takut. Dan Engkau adalah Allah yang menyatakan diri Engkau adalah Allah yang esa. Allah yang begitu peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, dalam menjalani setiap kehidupan kami, baik di tengah keluarga, baik sebagai pasangan suami istri, baik bagaimana kami menghadapi anak-anak kami, dan lingkungan kami, tempat pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.